Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat hanguskan 9 lapak penjualan di kota Makassar. Sebuah mobil pick-up terperosok ke parit. Mobil tersebut mengangkut belasan pelajar usai kegiatan pramuka di Bulukumba. Ribuan pelajar tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengikuti Karnaval Kemerdekaan di Kabupaten Pinrang. Kebakaran hebat menghanguskan 9 lapak penjualan di kota Makassar. Besarnya api membuat warga sekitar menjadi panik dan berlarian. Petugas Damkar Makassar menerjunkan sebanyak 20 unit damkar ke lokasi untuk padamkan api. Kobaran api menghanguskan 9 kios semi permanen yang terjadi di Jalan Pajayang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Kebakaran terjadi pada Senin sore. Warga sekitar menjadi panik dan berlarian, sementara sebagian warga lainnya berupaya melakukan pemadaman dan menggunakan alat seadanya. Peristiwa kebakaran ini mengundang perhatian pengendara yang melintas sehingga menyebabkan kemacetan panjang, sementara api terlihat dengan cepat merambat ke lapak lain lantaran seluruh bangunan kios terbuat dari bangunan kayu. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian tengah dan titik api bermula dari bangunan kios di bagian tengah. Macam-macam Pak, rata-rata ada penjual cagar, ada kelapa, ada warung nasi. Oh, tempat makanan jadi nih Pak ya, warung makanan jadi. Ada tukang jahit. Tukang jahit. Iya. Ada berapa kira-kira ini Pak yang terbakar? Lebih kurang 9. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah petugas damkar menurunkan sebanyak 20 unit mobil damkar ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran tersebut. Polisi dari Polsek Biringkanaya juga telah memasang garis polisi guna melakukan penyelidikan. Pihak pemerintah saat ini setelah melakukan pendataan dan melaporkan kebakaran kepada kepala dinas terkait. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Sebuah mobil pick-up yang mengangkut belasan pelajar di Bulukumba terperosok ke parit. Akibatnya, 6 pelajar tak sadarkan diri. Isak tangis mewarnai proses evakuasi para korban kecelakaan mobil pick-up yang masuk ke parit di Dusun Bontomana, Kecamatan Rilau Ali, Kabupaten Bulukumba pada Senin pagi. Mobil mengangkut 15 pelajar yang baru pulang berkemah itu tiba-tiba hilang kendali saat menurun dan terperosok ke parit. Akibatnya 6 pelajar tak sadarkan diri dan sopir pick-up mengalami luka-luka. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Andi Sultan Daeng Raja Bulukumba untuk mendapatkan penanganan medis. Mobil Toyota pickup DD 8119HB bergerak dari arah barat ke timur, hilang kendali dan jatuh ke saluran atau parit dengan muatan 15 orang anak sekolah yang pulang dari perkemahan dari MTS Gupi Bontomanai. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Bulukumba. Nimo Masardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kepala desa dan 2 orang polisi di Kabupaten Bulukumba menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Sebelumnya, mereka melakukan evakuasi ODGJ yang berkeliaran membawa golok hingga membuat warga resah. Seorang kepala desa dan 2 orang polisi dibacok oleh salah seorang warga yang diketahui menderita gangguan jiwa di Kabupaten Bulukumba pada Senin siang. Pelaku diketahui sebelumnya berkeliaran di jalanan di wilayah Desa Lonrong membawa golok. Aksi itu membuat warga setempat resah dan takut. Kepala desa bersama 2 polisi berusaha mengamankan pelaku. Sang pelaku, Ambo Tuo, tiba-tiba mengamuk saat dievakuasi sejumlah perangkat desa dan 2 orang polisi di Desa Lorong, Kecamatan Ujung Loe,
Saat pelaku mengamuk, ia menebas telinga kepala desa dan seorang polisi, serta bahu kiri polisi lainnya. Dua polisi itu diketahui merupakan Babin Kantipmas dari Polsek Ujung Loe, Bulukumba. Ketiga korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sultan Daeng Raja Bulukumba. Kondisi ketiga korban kini telah membaik setelah mendapatkan tindakan medis. Saya duluan karena sementara saya minum kopi. Iya. Setelah saya minum kopi, saya jalan. Ikut ke belakang salah satu warga namanya Pak Butak. Iya. Bersama dengan Pak Dusun. Iya. Dan jangan kalau sampai sana jangan terlalu ribut, merapat. Iya. Jadi saya duluan. Sementara itu, pelaku pembacokan yang merupakan orang dengan gangguan jiwa telah dibawa ke Kota Makassar, rumah sakit khusus gangguan jiwa. Pelaku sebelumnya telah diketahui sudah menderita gangguan jiwa sejak beberapa tahun lalu. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Seekor induk ular king cobra ditemukan berkeliaran di komplek perumahan di Kota Parepare. Karena berbahaya, ular tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak damkar agar tidak mengkhawatirkan masyarakat. Petugas damkar Kota Parepare berhasil menangkap induk king cobra yang berkeliaran di komplek BTN Pamulang pada Senin malam kemarin. Kobra sepanjang 2 meter lebih itu diduga berasal dari sebuah rumah kosong yang telah dibersihkan oleh pemiliknya. Warga sekitar langsung melapor pada petugas damkar saat menemukan ular tersebut karena takut ular berkeliaran dan mencelakai warga. Ini jenis king cobra yang warna coklat. Kalau tadi gimana Pak ininya? Proses penangkapannya Pak? Penangkapannya cukup rumit juga karena baru kita dapat ular sejenis ini. Mengingat dari faktor risiko yang akan kami dapat apabila salah prosedur dalam penangkapan. Kobra memiliki racun yang kuat dan menyerang sistem saraf. Gejala gigitan kobra dapat mencakup diantaranya masalah penglihatan, sulit menelan dan sulit berbicara, hingga kelemahan otot rangka serta kesulitan bernafas. Bila seseorang digigit ular kobra hanya dapat bertahan selama 30 menit. Karena dinilai cukup berbahaya, ular tersebut dibawa dan diamankan pihak damkar agar tidak mengkhawatirkan masyarakat. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare.